Di tes IQ, saya tanya, orang waktu dalam keadaan sehat sama dalam keadaan sakit, itu hasilnya sama atau tidak? Berbeda. Pasti berbeda. Kalau sehat, dia lebih tinggi. Kalau kepalanya sakit kepala, dia nggak bisa mikir, hasilnya jelek. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau dia sehat, dia tahu nggak sehatnya dalam keadaan berapa persen? Apakah 100%, 70%, 80%? Ada nggak indikatornya saya sehatnya berapa persen? Nggak tahu juga. Bisa jadi saya kira merasa sehat baru 80, tapi kalau lebih sehat lagi, lebih tinggi lagi. Sehingga kapanpun kita mengadakan tes IQ tidak pernah valid. Karena itu tidak ada indikatornya, itu kesehatan yang paling tinggi. Maka tidak sah. Yang kedua, kalau saya seumur hidup saya itu dites 10 kali IQ saya, hasilnya tidak sama, yang diikut yang mana? Yang rata-rata, ya nggak cocok juga, sekarang sudah sangat rendah. Diambil yang terakhir kapan? 2 bulan yang lalu, kalau sekarang dites tidak sama lagi. Kalau begitu tes IQ boleh dipakai nggak? Tes IQ itu bukan satu, kamu bisa nggak? Saya punya surat sehat seumur hidup saya pakai. Nggak bisa kan? Hari ini saya sehat, besok sudah sakit, betul kan? Surat saya sehat besok, yang kemarin saya pakai, diuji sama dokter, nggak kepakai lagi. Maka saya bilang, tes IQ kalau digunakan yang 2 tadi sudah gagal. Yang ketiga, tes IQ cuma bisa mengukur yang bisa diukur oleh matematika. Nah, yang bisa diukur matematika tidak lebih dari 10%. Sedangkan kejujuran, kesetiaan, bisa dipercaya, bagaimana mengambil keputusan, suka berbagi, betul kan ya, punya jiwa besar, itu yang membuat orang sukses. Bukan ini. Nah, yang bisa diukur matematika cuma 10%. Bolehkah mewakili yang 100%? Justru banyak ahli matematika hidupnya susah, tidak sukses. Betul kan ya? Kalau di tes IQ tinggi, betul kan ya? Tapi yang justru tidak bisa matematika, banyak yang sukses. Karena apa? Kesuksesan tidak diukur dengan matematika. Nah, maksud saya apa? Tes IQ diwakili oleh matematika. Padahal yang diwakili matematika tidak lebih dari 10%. Bolehkah mewakili yang 100%? Sebab itu saya bilang yang ketiga, tidak sah. Yang keempat, harusnya tes IQ tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diajarkan. Tapi kenyataannya semua tes IQ yang ada bisa dipelajari lebih dahulu dan bisa diajarkan. Sehingga yang tes IQ, bolak-balik tes IQ, pertama jelek, lama-lama jadi bagus karena sudah tahu. Kalau yang sudah belajar dulu, jadi bagus. Nah, pertanyaan saya, adakah tes IQ yang tidak bisa diajarkan dan tidak bisa dipelajari? Sebab itu saya bilang, dengan berdasarkan 4 alasan ini, tidak perlu pakai tes IQ. Banyak orang kasusnya sudah di tes IQ 140, katanya jenius, tapi di sekolah goblok. Itu salah siapa? Betul kan? Nah, nanti saya lanjutkan lagi yang tidak puas. Sebetulnya banyak yang saya mau sebutkan, tapi